Saya akan menjelaskan materi yang berjudul Pandangan dan Implikasi Para Tokoh tentang Pendidikan Anak Usia Dini. Yang pertama ada Johann Henrik Pestalozzi. Beliau adalah seorang ahli pendidikan Switzerland pada tahun 1747 sampai 1827. Pestalozzi mendirikan sebuah sekolah di tanah pertaniannya dengan nama Neuhof. Di Neuhof, Pestalozzi mengembangkan ide tentang keterpaduan antara kehidupan rumah tangga, pendidikan pertanian, dan kejujuran. Menurut Pestalozzi, anak adalah pribadi yang memiliki sejumlah potensi yang perlu dikembangkan. Anak seharusnya tidak hanya dipandang sebagai makhluk individu, tetapi juga harus dipandang sebagai makhluk sosial, juga karena anak setidaknya sudah mulai belajar untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Tujuan dari pendidikan adalah membimbing anak menjadi orang yang baik dengan jalan mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri anak. Teori audiovisual atau AVM. Yang pertama, auditory, yaitu anak dapat mengoptimalkan pendengaran. Kedua, visual, anak dapat mengembangkan penglihatan dengan baik. Ketiga, memory, anak dapat menggunakan dan melatih ingatan dengan baik. Konsep dalam mengasuh, membimbing, dan mendidik anak yaitu ada heart, hand, health, head, dan harmony. Pendidikan yang diberikan kepada anak didiknya sebagai berikut. Pertama, pendidikan harus didasarkan pada psikologi anak. Kedua, anak berkembang secara fisik, mental, dan moral melalui pengalaman. Ketiga, pengalaman harus meliputi pesan yang menyenangkan. Keempat, guru harus mempertimbangkan hal-hal yang disenangi anak. Dan yang kelima, disiplin diperlukan tapi harus membangun. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman yang lainnya. Baik, saya akan melanjutkan. Yang kedua yaitu ada tokoh yang bernama Jan Lichtart. Jan Lichtart, ia adalah kepala sekolah menengah di Belanda dan ia dilahirkan di Amsterdam. Tujuan pendidikannya yaitu untuk menghasilkan anak yang memiliki budi pekerti yang luhur dan cerdas dalam berperilaku. Kemudian ada lingkungan pendidikan. Inti pembelajaran sesungguhnya menurut Jan Lichtart adalah mengajak anak pada kondisi lingkungan sesungguhnya. Semua bahan dalam lingkungan sekitar anak dapat menjadi pusat minat atau pusat perhatian anak. Langkah pembelajaran Jan Lichtart pertama, menentukan sesuatu yang menjadi pusat minat anak. Yang kedua, melakukan studi wisata. Yang ketiga, pembahasan hasil pengamatan. Yang keempat, menceritakan lingkungan yang dialami anak. Dan yang kelima, kegiatan ekspresi. Yang ketiga, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau dilahirkan di Geneva, Swiss, tetapi sebagian besar waktunya dihabiskan di Prancis. Pada periode revolusi Prancis, Jean-Jacques Rousseau adalah filsafat yang terpopuler di antara anggota Jacobin Club, dan dia dimasukkan sebagai pahlawan nasional di Pantheon, Paris pada tahun 1794. Pandangan Jean-Jacques Rousseau mengenai pendidikan, memberikan pendidikan anak, memberikan kontribusi terhadap metode pembelajaran pada pendidikan anak yang terkenal dengan model pembelajaran berbasis alam. Jean-Jacques Rousseau menyatakan konsep kembali ke alam dan pendekatan yang bersikap alamiah dalam pendidikan anak. Baginya, pendekatan alamiah berarti anak akan berkembang secara optimal tanpa hambatan. Menurutnya pula, bahwa pendidikan anak yang bersifat alamiah dapat menghasilkan dan memacu berkembangnya kualitas semacam kebahagiaan, spontanitas, dan rasa ingin tahu. Dia percaya bahwa walaupun kita telah melakukan kontrol terhadap pendidikan yang diperoleh dari pengalaman sosial dan melalui panca indera, tetapi kita tetap tidak dapat mengontrol pertumbuhan yang sifatnya alami. Tujuan pendidikan menurut
Jean-Jacques Rousseau ialah untuk membentuk anak menjadi manusia yang bebas. Rousseau memiliki keyakinan bahwa seorang ibu pasti dapat menjamin pendidikan anaknya secara alamiah. Ia berprinsip bahwa dalam mendidik anak, orang tua perlu memberi kebebasan pada anak agar mereka dapat berkembang secara alamiah. Menurut William H. Kilpatrick, beliau adalah seorang ahli pendidikan dan ahli filsafat pendidikan yang dilahirkan di Georgia, Amerika Serikat. Ia juga terkenal dengan Profesor $1 million karena pendapatan yang diperoleh dari kelasnya sangat terkenal. Dalam pembelajaran proyek ini merupakan salah satu model pembelajaran yang dinamis serta bersifat fleksibel yang sangat membantu anak untuk memahami berbagai pengetahuan secara logis, konkret, dan aktif. Adapun pembelajaran proyek yang diterapkan oleh Kilpatrick, yaitu A. Pembelajaran proyek total, yang dimaksud untuk mengintegrasikan aspek perkembangan baik kognitif, keterampilan jasmani, motorik kasar, dan motorik halus. B. Pembelajaran proyek parsial. Dalam bentuk ini terdapat penggabungan antara bidang studi atau perkembangan yang berdiri sendiri dengan bidang studi yang saling berhubungan. Bidang studi yang berdiri sendiri diberikan dengan model pembelajaran yang lama atau biasa, sedangkan bidang studi yang saling berhubungan diberikan dengan bentuk proyek. C. Pembelajaran proyek okasional. Berdasarkan tema ini, bidang studi yang lainnya, proyek okasional dapat dilaksanakan 1 bulan sekali, pertengahan semester, atau 1 semester sekali. Adapun anak juga dibelajari untuk mengenal lingkungan hidupnya. Misalnya, dapat dimulai dengan tema-tema keluarga, rumah, teman bermain, sekolah, saluran air, tanah dan tanaman, dan sebagainya. Adapun penentuan pusat minat anak itu hendaknya didasarkan pada 1. Adanya ketertarikan anak pada tema atau pokok masalah yang ditentukan. Tema atau pokok masalah hendaknya didasarkan pada perkembangan anak. Ada juga berdasarkan keadaan lingkungan yang ada di sekitar anak, dan dapat juga ditetapkan berdasarkan isi dari setiap mata pelajaran. Ada juga langkah-langkah proyek dilaksanakan dengan menggunakan 5 langkah, yaitu 1. Langkah persiapan, 2. Kegiatan pembelajaran atau pendahuluan, 3. Perjalanan, studi, wisata atau survei, yang 4. Kegiatan pembelajaran atau pengolahan masalah, yang 5. Penyelenggaraan kegiatan pameran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.